Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam, semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, dan para sahabatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, saat ini kita berada dalam era digital, di mana semua aktivitas kita selalu berkawan dengan internet. Melalui internet, kita akan sangat mudah mengakses informasi dimanapun berada. Tidak harus menunggu berita dari media-media konvensional seperti televisi, radio, koran, dan lain sebagainya. Kini informasi cukup didapat lewat telepon genggam melalui jaringan internet yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Dengan telepon seluler, informasi setiap detik bisa diperbaharui dan mengalami pembaharuan secara terus-menerus. Banyak di antara kita yang merasa sayang bila ketinggalan informasi dari ponsel kita. Mengecek handphone sesering mungkin, hanya dalam rangka berbagi dan mengakses informasi. Atau bahkan sekedar bermain game atau media sosial. Sahabat yang dirahmati Allah, dengan sedemikian besarnya pengakses informasi ini, mari kita bermuhasabah. Apakah waktu kita untuk membuka HP di luar kebutuhan pokok keluarga dan kantor, seimbang dengan waktu yang kita luangkan untuk mengakses informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lebih banyak mana kita membuka HP atau membaca Al-Quran dalam sehari? Dikhawatirkan kita akan semakin menjauh dari agama jika kita sering mengakses informasi yang kurang baik. Bagaimana kita akan mendapatkan keberkahan Al-Quran jika kita jarang mengaksesnya atau bahkan tidak pernah sama sekali? Di mana kita ketahui, kelak di hari kiamat, Al-Quran bisa menjadi syafaat buat para pembacanya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Bacalah kalian Al-Quran, sesungguhnya besok pada hari kiamat, ia akan menjadi pemberi syafaat atau penolong bagi pembacanya." Hadis riwayat Muslim. Di dalam riwayat, banyak sekali Nabi menyebutkan bagaimana keutamaan-keutamaan Al-Quran. Di antaranya adalah hadis berikut ini. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka ia mendapatkan satu kebaikan. Padahal setiap satu kebaikan akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu terdiri dari satu huruf. Tapi alif dihitung satu huruf, lam dihitung satu huruf, dan mim dihitung satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis tersebut, bisa disimpulkan jika alif lam mim dihitung 3 huruf, maka 3 huruf tersebut masing-masing dikalikan 10 menjadi 30 balasan pahala kebaikan yang akan diberikan Allah kepada orang yang membaca Al-Quran. Itu pun baru alif lam mim saja. Tentu hal ini tidak akan sama dengan apa yang kita dapatkan saat kita membaca media sosial di HP selama apapun itu. Pada dasarnya, mengakses medsos boleh-boleh saja, tidak haram, selama tak ada maksiat di dalamnya. Tapi jangan sampai dengan mengakses medsos itu, kita lantas melupakan aktivitas membaca Al-Quran. Sahabat yang dirahmati Allah, siapa yang tidak bahagia apabila semua hidupnya diatur secara baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hidup baik tidak mesti diartikan kaya dengan harta. Ada orang kaya, tapi hidupnya tidak harmonis. Ada orang kaya tapi meninggal justru dengan cara bunuh diri. Artinya, kita jangan mempunyai anggapan bahwa diberi kebaikan oleh Allah pasti melalui jalan kekayaan harta. Dan jangan pula kita punya prasangka bahwa orang kaya itu buruk. Karena orang kaya yang baik juga banyak, asalkan semua taat atas aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, orang yang sibuk membaca Al-Quran, akan Allah berikan kecukupan di dalam hidupnya. Ini berdasarkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda yang artinya, "Barang siapa yang selalu sibuk membaca Al-Quran dan berzikir kepadaku, sampai-sampai ia tidak sempat meminta kepadaku, akulah yang akan memberikan kepada dia dengan pemberian terbaik."
sebagaimana yang aku berikan kepada orang-orang yang pernah meminta. Keutamaan Al-Quran dibandingkan dengan semua perkataan, itu bagaikan keutamaan Allah dibandingkan dengan semua makhluknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan demikian, apabila kita ingin mendapatkan keutamaan yang setinggi-tingginya, maka kita perlu membaca Al-Quran. Keutamaan bacaan Al-Quran tak akan sebanding dengan bacaan manapun, termasuk yang tersebar di media sosial. Oleh karena itu, marilah kita mulai membenahi diri kita. Semoga kita dan keluarga kita, termasuk orang yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa menjalankan ibadah membaca Al-Quran sesuai tuntunan syariat, sehingga kita tergolong orang yang bertakwa. Kelak kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah.